Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk PowerPoint-nya bisa terlihat? Oke, baik. Kita lanjutkan ya untuk pertemuan yang ke-9 ini bagaimana kita bisa praktek amplifier ya. Di mana amplifier ini merupakan dasar dan implementasi dalam teknik elektronika. Kita pertama harus mengetahui ya amplifier itu seperti apa dan apa yang dimaksud dengan amplifier? Amplifier merupakan suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi dalam dunia teknik elektronika, misalnya dalam pengolahan sinyal audio ya. Jadi amplifier ini dirancang untuk bisa memperkuat sinyal listrik yang lemah menjadi sinyal yang lebih kuat ya, sehingga bisa menggerakkan beban misalnya seperti speaker ataupun perangkat output lainnya. Adapun jenis dari amplifier ya, ada kelas A, kelas B, kelas AB dan juga ada operasional amplifier. Kelas A di sini merupakan kualitas suara yang terbaik ya, dengan distorsinya itu sangat sangat rendah ya. Karena transistornya itu selalu aktif, sedangkan kelas B efisiensinya yang tinggi ya, ideal biasa untuk digunakan dengan menggunakan dua transistor ya yang bekerja secara bergantian. Sedangkan kelas AB efisiensinya ini lebih baik dari kelas A dan juga mampu mengurangi distorsi yang ada pada kelas B ya. Apa saja komponen utama dalam suatu rangkaian amplifier? Itu ada transistor NPN maupun PNP, kemudian ada resistor, ada kapasitor, ada operational amplifier op-amp, dan juga ada power supply simetris ya. Rangkaian praktis misalnya amplifier kelas B ya, itu di mana merupakan rangkaian yang bisa kita desain ya, misalnya untuk audio amplifier, mana kita bisa gunakan dua transistor, misalnya transistor NPN PNP ya, di mana nanti bisa bekerja secara bergantian. Transistor NPN itu menguatkan bagian positif dari sinyal input ya, sementara transistor dari PNP itu menguatkan bagian negatifnya. Kemudian ada tantangan misalnya terjadinya suatu distorsi crossover ketika sinyal beralih dari satu transistor ke transistor lainnya. Kemudian bagaimana kita bisa mengatasi distorsi crossover ya dengan feedback negatif? Tentu kita kelemahan daripada amplifier bawaan biasa di kelas B itu adanya distorsi crossover, bisa kita gunakan dengan teknik feedback negatif ya dalam pendekatan dari sisi sinyal dan juga balikan daripada sisi input amplifiernya. Sedangkan tujuan daripada feedback negatif yaitu untuk membandingkan sinyal output dengan sinyal input aslinya. Misalnya kita mau melakukan suatu praktikum ya, misalnya praktikum dari sisi amplifier, tentu kita harus mempersiapkan komponen dan juga peralatannya. Komponennya misalnya kita butuhkan adalah breadboard, transistor, op-amp, resistor, kapasitor, kemudian power supply,
kemudian osiloskop, generator sinyal, dan juga speaker. Setelah kita rakit dengan amplifier kelas B, kemudian kita bisa mengukur eh, sinyalnya ya dengan menggunakan osiloskop ya. Setelah itu kita bisa amati hasil dari identifikasi distorsi crossover-nya yang terjadi. Kita bisa eksperimen dan juga kita bisa melakukan dokumentasi ya. Dan misalkan amplifier MOSFET misalnya untuk audio di mana transistor efek medan semikonduktor ya, oksida logam itu MOSFET ada karakteristik ya yang membuat sangat menarik apabila kita mau mengaplikasikan amplifier audio. Salah satunya adalah keunggulannya impedansi input yang sangat tinggi. Berarti MOSFET ini membutuhkan daya yang sangat kecil dari sumber sinyal, sehingga bisa meminimalkan beban pada sirkuit dan juga bisa menjaga integritas sinyal ya. Kemudian dengan menggunakan dari sisi amplifier MOSFET, maka hasilnya suaranya itu jauh lebih jernih, kemudian volumenya juga lebih besar dan respon frekuensinya juga lebih akurat. Bagaimana kita misalnya ada terjadi gangguan ataupun kendala ya dalam melakukan suatu praktek amplifier. Misalnya tidak ada output suara, berarti kita harus periksa koneksi dari sisi power supply-nya, memastikan dayanya terhubung ya dengan benar. Kemudian misalnya apabila terjadi distorsi suara berlebihan, hal ini biasa bisa disebabkan oleh adanya bias transistor ya. Kemudian apabila suhu transistornya terlalu panas, nah berarti ada indikasi harusnya berlebih, sehingga kita perlu mempertimbangkan untuk penambahan handsik ya. Kemudian kita juga perlu memeriksa nilai resistor emiternya dan juga kolektornya. Kita juga perlu memastikan tidak adanya short circuit. Kemudian jika terjadi sinyal outputnya lemah, berarti kita harus memastikan kondisi komponen, terutama komponen transistor dan op-amp. Rusak atau tidak rusak, kita cek koneksinya dan juga pastikan eh, dengan benar ya. Kemudian apabila terjadi sinyal terpotong, maka kita perlu memastikan atau melihat kondisi power supply yang menyediakan tegangan dan juga arus yang cukup. Ini merupakan dari sisi kesimpulan, dari sisi amplifier dan juga tantangan. Bagaimana tantangan ke depan selanjutnya dari sisi desain amplifier ya. Ini kalian bisa nanti baca kembali amplifier dari sisi pengertian, kegunaan, dan juga prakteknya sudah sampaikan. Kira-kira ada tanggapan? Ada tanggapan? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan kita yang ke-9. Terima kasih, selamat pagi.